Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesehatan yang diberikan, sehingga kami dapat presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Isi dari PPT kami mengenai pengawetan kayu secara modern. Saya sendiri, Aryo Bimo Saputro, selaku moderator, dan teman-teman saya. Ayo, mari perkenalkan diri. Saya Anja Salotinafi. Saya Arya Subayu. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengawetan kayu yang akan dibacakan oleh Bagas. Silakan Bagas. Bagas Prasetya Galih Perdana. Nama saya Bagas Prasetya. Saya akan membacakan tentang pengawetan kayu. Pengawetan kayu adalah proses memperlakukan kayu dengan bahan pengawet, sehingga kayu terhindar dari serangan jamur, serangga, dan lain-lain. Upaya pengawetan kayu dapat menambah sifat keawetan alami, umur pakai, dan harga kayu. Setiap jenis kayu yang berbeda tentunya memiliki ragam fisik, mekanik, serta zat kimia yang terkandung di dalamnya beragam pula. Kandungan-kandungan ini juga berpengaruh terhadap tingkat keawetan kayu. Untuk itu, terkadang dilakukan teknik pengawetan kayu untuk mendapatkan masa pemakaian yang relatif panjang. Jenis kayu yang dianjurkan untuk diawetkan adalah semua kayu dari kelas awet 5, 4, dan 3. Kadang pula kelas awet 2 dan 1 yang masih muda. Oke, baik. Selanjutnya mengenai faktor-faktor perusakan dalam pengawetan kayu. Untuk bagian A akan dijelaskan oleh Arya. Baik, faktor-faktor perusak dalam pengawetan kayu. Keawetan kayu dikatakan rendah bila dalam pemakaian tidak tercapai umur yang diharapkan sesuai dengan ketentuan kelas awet. Dalam hal ini perlu diketahui apakah faktor penyebabnya. A. Penyebab non-makhluk hidup terdiri dari faktor fisik antara lain suhu dan kelembaban udara, panas matahari, api udara, dan air. Misalnya bila kayu tersebut terus-menerus kena panas, maka kayu akan cepat rusak. Selanjutnya yaitu faktor mekanik, terdiri atas proses kerja alam atau akibat tindakan manusia, antara lain pukulan, gesekan, tarikan, tekanan, dan lain sebagainya. Faktor kimia, bekerja mempengaruhi unsur kimia yang membentuk komponen seperti selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Unsur kimia perusak kayu antara lain pengaruh garam, pengaruh asam, dan basa. Baik, yang bagian B akan dijelaskan oleh Anja. Baik, penyebab makhluk hidup terdiri dari yang pertama jenis jamur. Sifat utama kerusakan oleh jamur ialah pelapukan dan pembusukan kayu. Tapi ada juga kayu yang hanya berubah warnanya menjadi kotor, misalnya jamur biru atau blue stain. Kemudian jenis serangga. Serangga tersebut makan dan tinggal di dalam kayu. Macam-macam serangga perusak kayu antara lain yaitu rayap tanah, rayap kayu kering, dan serangga bubuk kayu. Kemudian jenis binatang laut. Kayu yang dipasang di air asin akan mengalami kerusakan yang lebih hebat daripada kayu yang dipasang di tempat lain. Hampir semua jenis kayu mudah diserang oleh binatang laut. Akan tetapi,
Ada pula beberapa jenis kayu yang memiliki faktor ketahanan karena adanya zat ekstraktif yang merupakan racun bagi binatang laut. Baik, berikutnya teknik vakum dengan penekanan penuh beserta metodenya akan dijelaskan oleh Kalista. Teknik vakum Terdapat dengan dua penekanan macam metode. Terdapat dua macam metode pengawetan secara modern. Satu, teknik vakum dengan penekanan penuh. Teknik pengawetan kayu vakum dan tekanan metode sel penuh ini sendiri dilakukan dengan memasukkan kayu yang akan diawetkan ke dalam tangki kemudian ditutup rapat. Proses penggosongan darah dilakukan selama kurang lebih 90 menit. Selama teknik penggosongan inilah bahan pengawet kayu dimasukkan ke dalam tangki sampai penuh melalui selang khusus. Lanjut metodenya, Mas Bintang. Ya, untuk metode sel penuh, 1. Kayu dimasukkan ke dalam tangki pengawet. Tangki ditutup rapat agar jangan terjadi kebocoran. 2. Dilakukan pengisapan udara atau vakum dalam tangki sampai 60 cm selama kira-kira 90 menit agar udara dapat keluar dari dalam kayu. 3. Sambil vakum dipertahankan, larutan pengawet kayu dimasukkan ke dalam tangki pengawetan hingga penuh. 4. Setelah penuh, proses vakum dihentikan, kemudian diganti dengan proses tekanan sampai sekitar 8-15 atmosfer selama kurang lebih 2 jam. 5. Proses penekanan dihentikan dan bahan pengawetan kayu dikeluarkan dari tangki kembali ke tangki persediaan. 6. Dilakukan vakum terakhir sampai 40 cm selama 10-15 menit dengan maksud untuk membersihkan permukaan kayu dari bahan pengawetan. Baik, selanjutnya teknik vakum dan penekanan metode sel kosong akan dibacakan oleh Kalista. teknik vakum dan penekanan metode sel kosong. Teknik pengawetan kayu secara modern selanjutnya adalah teknik vakum dan penekanan metode sel kosong. Cara ini sendiri dilakukan dengan memasukkan kayu dalam tangki. Kemudian dalam kondisi tangki tertutup rapat diberi tekanan selama 20 menit. Dalam fase inilah cairan pengawet kemudian dimasukkan ke dalam tangki dan proses pemberian tekanan ditingkatkan selama 2 jam. Setelah itu cairan pengawet kayu kemudian dikeluarkan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap proses vakum untuk membersihkan bahan pengawet yang masih menempel pada kayu. Metode sel kosong. 1. Kayu dimasukkan ke dalam tangki pengawet, tangki ditutup rapat. Selanjutnya tanpa vakum, langsung pemberian tekanan udara sampai 4 atmosfer selama 10-20 menit. Yang ketiga, sementara tekanan udara dipertahankan, larutan bahan pengawet dimasukkan ke dalam tangki pengawet hingga penuh. Keempat, kemudian tekanan ditingkatkan sampai 7-8 atmosfer selama beberapa jam. Tekanan dihentikan dan bahan pengawet dikeluarkan. Terakhir, dilakukan vakum 60 cm per bagian selama 10 menit untuk membersihkan permukaan kayu dari kelebihan bahan pengawet. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Caesar dan Bagas Prasetyo. Kelebihan dan kekurangan menggunakan teknik pengawetan kayu secara modern. Kelebihan memiliki kelebihan yaitu dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Kedua, dapat diaplikasikan pada kayu yang masih basah sekalipun dengan resiko yang minimal. 3, penetrasi dan retensi bahan pengawet yang sangat tinggi. Kekurangannya yaitu dengan menggunakan teknik ini dapat memerlukan peralatan yang kompleks, biaya yang relatif mahal,
tidak efektif digunakan konsumen skala kecil, memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.